Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Itu yang penting Bang. dan selalu semangat. Selalu semangat. Di masa pandemi, mari kita tingkatkan imun dengan berbahagia, meningkatkan gizi dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, sehingga insya Allah kita bisa imun ya. Daya Tahan tubuh kita meningkat dari serangan virus COVID-19 insya Allah. Ya, amin. Kita bincang-bincang Bang mengenai OTT korupsi ya? OTT ya. OTT di Menteri Kelautan dan Perikanan ya, KKP. Kemudian kita lihat banyak sekali cerita berseliweran ya, yang ditangkap sekian orang, kemudian dan sebagainya. Ternyata yang terjadi adalah korupsi di bidang ekspor benur. Benur itu adalah bibit Lobster atau anaknya lobster, babynya lobster. baby lobster. Nah, dan kita lihat di cerita-cerita apapun diekspos di koran, di media sosial maupun di TV, ternyata ada keterlibatan dari staf-stafnya menteri ya. Staf khusus ya? Staf khusus. Ada dua itu, staf ahli atau staf... Ini staf khusus ya, bukan staf ahli ya? Nah, selama ini Bang yang kita tahu secara birokrasi mungkin ya, namanya staf khusus, staf ahli, penasehat, itu adalah orang-orang yang memberikan pandangan kepada yang dia dampingin gitu kan, advice. Ya, staf khusus menteri, satu ahli menteri, penasehat menteri ya itu memberikan advice ke menteri. Setiap menteri mengambil satu kebijakan atau keputusan. Tapi kalau kita lihat kemarin itu ternyata staf khusus ini sudah menjadi eksekutor. Artinya berperan ya? Berperan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Iya. Gimana menurut pandangan Bang Kica itu mengenai pola tata kerja dari birokrasi kita ini ya? Ya itu dia, sebenarnya kan kalau kita lihat ke belakang ya, peristiwa korupsi yang melibatkan staf khusus menteri bukan sekali ini aja terjadi ya. Udah ada juga terjadi sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi begini, menurut Bang Kica, sebenarnya staf khusus ini kan sifatnya supporting menteri. Ya kan? Artinya harusnya orang-orang yang diangkat menjadi staf khusus ini adalah orang-orang yang memang punya kapasitas dalam bidang yang menjadi urusan kementerian tersebut, ya kan? Orang-orang yang memang punya ilmu, punya kemampuan, dan yang kita tahu selama ini kan staf khusus itu ya bukan direkrut secara terbuka ya. Dan dari nama-nama yang kita lihat juga kita nggak kenal itu siapa, kecuali setelah peristiwa kita tahu bahwa orang ini afiliasinya ke partai politik gitu kan. Jadi sebenarnya sebagai publik atau sebagai taxpayer, ya kita berharap hendaknya semua jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan yang dibiayai oleh publik, hendaknya sistem rekrutmennya memperhatikan rekrutmen yang sehat ya. Best practice ya. Orang-orang yang memang layak dibayar oleh negara, difasilitasi oleh negara. Orang-orang yang memang dia punya kemampuan, kapabilitas untuk mensupport menteri sesuai tupoksinya menteri gitu ya. Itu idealnya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya orang yang karena dia berjasa atau dia orang partai politik tanpa memperhatikan kemampuan atau tanpa memperhatikan kapasitasnya, yang terjadi ya seperti ini gitu. Tapi kan namanya staf ahli menteri, penasihat menteri, kemudian staf khusus menteri, kan itu adalah kewenangannya sang menteri untuk menunjuk orang sebagai pendamping dia, sebagai penasihat dia. Berarti orang ini memang punya kemampuan, punya kapabilitas ya yang tinggi. Karena yang dinasihati ini menteri nih. Itu dia. Nah, gimana Bang? Ya itu dia. Artinya menteri meskipun dia punya hak untuk mengangkat, untuk memilih, tentu dia punya pertanggungjawaban publik dong. Iya kan? Kalau dia pilih orang karena kekerabatan, karena titipan segala macam, ini kan enggak benar ya. Kenapa gitu?
itu juga akan merugikan dirinya sendiri gitu. Oke. Iya kan? Kecuali orang yang diajak itu orang yang waras, dia paham, dia nggak akan bisa melaksanakan, dia nggak mau. Ini kan sekarang nggak begitu zamannya. Orang dengan latar belakang kemampuan seadanya, kalau dikasih menjadi sesuatu yang sifatnya jabatan publik, dari posisi yang terendah sampai yang tertinggi, bukan innalillah yang keluar, alhamdulillah. Bahkan membayar pun mau gitu. Itu kan apa namanya itu karakter orang modern gitu. Lain dengan cerita yang Bung Jela pernah ceritain itu. Diulang lagi deh cerita bagaimana Abu Nawas ditawarkan jabatan yang luar biasa, dia tolak tuh yang kayak mana tuh, lupa saya tuh. Oke, jadi begini, Abu Nawas dari cerita 1001 Malam, ya, Alkisah, Abu Nawas ditawarkan oleh raja untuk menjadi seorang hakim dengan background. Abu Nawas ini orang cerdas, pintar, dan bapaknya adalah seorang hakim yang bijaksana, yang adil. Ayahnya ya? Ayahnya. Kenapa ditolak? Ternyata Abu Nawas punya latar belakang ataupun punya background dari bapaknya. Bapaknya menyampaikan waktu mau meninggal, Sakratul Maut, suruh mencium kepala bapaknya, suruh dekat-dekat kepala bapaknya. Kemudian bapaknya suruh mencium kuping sebelah kanannya. Apa yang dirasakan? Kuping bapaknya nih? Iya, kuping bapaknya sebelah kanan. Apa yang dirasakan? Wanginya minta ampun. Habis itu bapaknya suruh cium lagi kuping sebelah kiri. Apa yang dirasakan? Baunya busuk, bukan minta ampun. Ya. Bapaknya bilang begini, itulah Abu Nawas. Saya sebagai hakim selama ini, yang saya dapatkan adalah dari kuping kanan saya selalu yang baik-baik, dan dari kuping kiri saya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Jadi tersiksa lah hidupnya. Itulah yang saya harus mengambil kebijakan, keputusan di dalam setiap memutuskan suatu perkara. Dan ini harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Mendengar cerita Bapak seperti itu, Abu Nawas yang pintar ini begitu ditawarkan menjadi hakim, dia nggak mau. Dia emoh ya? Dia emoh. Enggak lah ya. Enggak lah ya. Akhirnya Abu Nawas pura-pura gila supaya nggak dipancung sama raja. Supaya nggak dipaksa. Paksa. Kalau dia menolak pasti langsung pancung. Namanya raja kan. Iya. Akhirnya Abu Nawas pura-pura gila. Pura-pura gila, Alkisah singkat cerita, ya. Sampai di istana, Abu Nawas pura-pura gila, dan tapi raja pinter. Namanya raja memang sudah punya naluri ke-6, ke-7 segala macam kan. Yakin bahwa seyakin-yakinnya bahwa Abu Nawas ini adalah orang pinter, orang bijak dan sebagainya. Orang adil, dan dia tahu bahwa Abu Nawas ini pura-pura gila. Cuman kan nggak mungkin raja mengangkat seorang gila. Apa kata menteri-menterinya kan? Iya. Alhasil Abu Nawas dibolehkan pulang, tapi raja punya pendirian bahwa setiap saat dia akan panggil Abu Nawas untuk minta nasihat. Dan itu dilakukan oleh raja. Setiap dia mengambil satu keputusan, pasti Abu Nawas dipanggil. Sehingga keputusan yang keluar adalah yang bijak dan menghasilkan suatu kebaikan bagi masyarakat. Nah, itu cerita Abu Nawas. Tapi Abu Nawas ini tetap berposisi sebagai orang gila? Tidak. Oh, artinya dia menolak jabatan hakim. Lalu dia tidak bisa menolak untuk menjadi staf ahli yang selalu dimintai nasihat oleh raja. Kalau gitu gini deh, kita berdoa deh. Semoga staf ahli yang ada di negeri antah berantah ini meniru apa yang Abu Nawas lakukan. Apa yang Abu Nawas lakukan ini. Kisah Abu Nawas ini, jadi kita ambil hikmahnya atau pesan moralnya bahwa tidak semua tawaran jabatan itu harus diambil karena kalau tidak memiliki kapasitas dan integritas. Karena apa? Karena ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di dunia maupun di akhirat. Di dunia dulu nih, di dunia aja diminta pertanggungjawaban, apalagi di akhirat gitu. Kalau kalau apes, ini apes lah, kan dibilang nih musibah katanya. Oh enggak juga. Bukan. Ada reaksi bahwa ini dianggap musibah. Oke.
Ya bukan musibah, ini sesuatu yang dilakukan atas kehendak dan Dengan udah kesadaran. dengan kesadaran dan udah bisa dihitung resikonya, ya kan? Ini bukan musibah namanya. Oke. Musibah itu sesuatu yang kita nggak ada kehendak. Gitu. Iya. Iya kan? Oke. Jadi kembali lagi, mari kita ambil pesan moral, Siap. hikmah dari cerita Abu Nawas ini, ya, untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan masyarakat. Tidak semua posisi harus diambil, dan kalau memang kita mampu, kita punya kapabilitas, integritas, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan jabatan tersebut, oke, ambil amanah ini, laksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya selamat dunia dan akhirat. Iya benar, dan bermanfaat bagi orang banyak ya. Kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Siap. Oke, saya kira itu cerita ringkas, cerita singkat mengenai Abu Nawas diminta oleh raja untuk menjadi hakim, akhirnya dia menjadi pura-pura gila. Sebetulnya pura-pura. Sebetulnya dia memang orang cerdas. Untuk menghindari ya. Bahkan menurut sebagian cerita bahwa Abu Nawas ini udah sama dengan waliullah ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya cerita ini untuk kita semua, untuk sobat Kicau Jelata, dan untuk kita berdua ya Bang ya. Siap. Oke, saya kira cukup sekian. Ya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.